Dan kita ketahui bahwa leukoderma adalah bercak putih pada kulit, bisa mengenai seluruh tubuh, tentunya area pada tubuh, dan penyakit ini tergantung penyebabnya. Kalau seandainya jamur, tentu disebabkan oleh penyakit Malassezia furfur yang disebut dengan Tinea versicolor. Tetapi kalau ini disebabkannya oleh misalnya penyakit peradangan atau karena ada iritasi kemudian meradang, tentu ini disebut dengan hipopigmentasi post-inflamasi. Lalu untuk epidemiologinya, pasien yang terkena mungkin tidak datang ke fasilitas medis, tidak menimbulkan mortalitas dan morbiditas, jadinya sulit dihitung. Namun perkiraan serupa di seluruh dunia diperkirakan 0,5% hingga 1% populasi. Lalu mempengaruhi quality of life dan psikologis pada pasien, biasanya itu dimulai setelah usia 20 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini yang akan disampaikan tetap penyakit kulit, tetapi selain penyakit juga mengganggu estetika pada kulitnya, yaitu penyakit leukoderma berupa bercak putih pada kulit yang akan disampaikan oleh seorang mahasiswa kedokteran Universitas Yarsi yang bernama Rafli Arya Aditya. Dan kita ketahui bahwa leukoderma adalah bercak putih pada kulit, bisa mengenai seluruh tubuh, tentunya area pada tubuh, dan penyakit ini tergantung penyebabnya. Kalau seandainya jamur, tentu disebabkan oleh penyakit Malassezia furfur yang disebut dengan Tinea versicolor. Tetapi kalau ini disebabkannya oleh misalnya penyakit peradangan atau karena ada iritasi kemudian meradang, tentu ini disebut dengan hipopigmentasi post-inflamasi. Tetapi kalau mengganggu pigmennya, tentu ada disebut dengan vitiligo. Oleh karena itu diikuti ya pemirsa, agar tahu penyakit bercak kulit itu banyak sekali pengaruhnya. Malah salah satunya adalah penyakit bakteri, yaitu kusta. Bisa juga menyebabkan bercak yang berwarna putih. Oleh karena itu disimak videonya sampai habis, agar bermanfaat dan kita akan tahu penyebab penyakit kulit ini. Ya, diikuti. Dahuluan untuk latar belakang pendahuluannya, leukoderma adalah kelainan kulit di mana muncul bercak putih pada kulit. Kelainan kulit umumnya yang terjadi ketika sel-sel pigmentasi yang disebut melanosit berhenti memproduksi melanin atau zat pigmen untuk kulit. Tidak menyebabkan perubahan apapun pada kulit seperti nyeri atau gatal, kecuali bercak putih pada kulit, tidak menimbulkan rasa sakit maupun kondisi kulit yang menular. Lalu untuk definisinya sendiri, leukoderma depigmentasi kulit yang disebabkan oleh substansi yang spesifik oleh keradermatosis. Lalu untuk epidemiologinya, mohon maaf dok, jika layarnya di full agak nge-lag dok. Lalu untuk epidemiologinya, pasien yang terkena mungkin tidak datang ke fasilitas medis, tidak menimbulkan mortalitas dan morbiditas, jadinya sulit dihitung. Namun perkiraan serupa di seluruh dunia diperkirakan 0,5% hingga 1% populasi. Lalu mempengaruhi quality of life dan psikologis pada pasien, biasanya itu dimulai setelah usia 20 tahun ke atas. Lalu untuk etiologinya sendiri, ada tiga. Pertama, eh, bahan selama bekerja, contohnya pemakaian bahan karet, lalu sarung tangan yang mengandung antioksidan monobenzyl ethyl hydroquinone, dan deterjen yang mengandung fenol. Lalu bisa juga terjadi karena genetik, dan yang ketiga itu biasanya terjadi karena pasca inflamasi. Contohnya pada psoriasis rosea, psoriasis, herpes zoster, dan lainnya. Lalu untuk kriteria diagnosis leukoderma sendiri, bercak putih kemungkinan merupakan leukoderma jika pertama memiliki garis tepi yang lebih gelap dari kulit, lalu berpenampilan tidak teratur, ketiga secara bertahap bertambah besar, dan keempat tampak putih susu di bawah sinar ultraviolet. Tanda utamanya itu hilangnya pigmen yang masuk ke dalam bercak putih susu atau depigmentasi pada kulit.
Lalu tanda umum lainnya, yang pertama itu pemutihan dini atau rambut perubahan pada kulit kepala, bulu mata, alis atau jenggot. Yang kedua, hilangnya warna pada jaringan yang melapisi bagian dalam mulut atau selaput lendir. Yang ketiga, hilangnya atau berubahnya warna pada lapisan dalam mata, retina. Lalu leukoderma umumnya muncul dalam salah satu dari tiga pola. Yang pertama itu pola menyeluruh, hilangnya pigmen tersebar luas di banyak bagian tubuh, seringkali simetris. Lalu kedua itu secara segmental, yaitu hilangnya warna kulit hanya terjadi pada satu sisi tubuh saja. Jenis ini cenderung terjadi pada usia yang lebih muda, berkembang selama 1 atau 2 tahun, dan kemudian berhenti. Dan yang terakhir itu secara vokal, yaitu depigmentasi terbatas pada satu atau beberapa bagian tubuh. Baik untuk anamnesis dan pemeriksaan, riwayat keluarga dan leukodorma atau penyakit autoimun. Lalu adakah riwayat sensitivitas terhadap sinar matahari atau kondisi kulit lainnya? Lalu adakah ruam atau terbakar sinar matahari atau trauma kulit lainnya dalam 2 hingga 3 bulan sejak awal hilangnya pigmen? Lalu tanyakan apakah ada riwayat melanoma atau hilal tipikal multiple. Lalu tanyakan apakah ada rambut beruban sebelum waktunya, terutama sebelum usia 35 tahun. Tanyakan stres atau ada penyakit fisik. Lalu di sini saya akan membahas vitiligo, itu salah satu dari bagian dari lakoderma. Untuk vitiligo sendiri merupakan penyakit akibat proses depigmentasi pada kulit disebabkan faktor genetik dan non-genetik yang berinteraksi dengan kehilangan atau ketahanan fungsi melanosit, dan pada kenyataannya merupakan peristiwa autoimun. Lalu untuk vitiligo sendiri ada faktor risiko yaitu genetik dan lingkungan. Untuk genetiknya sendiri, vitiligo lebih sering terjadi pada anggota keluarga pasien yang terkena karena 15-20% pasien memiliki anggota keluarga dengan penyakit ini. Sangat menunjukkan bahwa faktor genetik mempengaruhi risiko terkenanya penyakit. Lalu bisa juga karena faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan penting dalam vitiligo. Contohnya paparan bahan kimia pertama yang secara definitif terkait dengan timbulnya vitiligo. Contohnya terjadi pada sekelompok pekerja pabrik kulit pada tahun 1939. Lalu untuk gambaran klinisnya sendiri, vitiligo dibagi dua, itu ada vitiligo generalisata dan vitiligo segmental. Untuk vitiligo generalisata, manifestasi klinisnya itu eh, makul- makula putih susu homogen berbatas tegas, lalu distribusi lesi simetris dan ukuran bertambah luas seiring waktu. Sedangkan untuk yang segmental, itu terbatas hanya satu sisi segmen, lesinya tunggal yang khas, namun ada juga yang menempati dua atau lebih segmen pada satu sisi. Lalu di sini ada gambar dari vitiligo itu sendiri. Oke. Lalu untuk diagnosisnya, vitiligo biasanya ditandai dengan lesi depigmentasi simetris yang terdefinisi dengan baik, yang dapat didistribusikan ke bagian tubuh manapun, tetapi dengan preferensi pada wajah, terutama area periofacial, alat kelamin, dan area akral. Pemeriksaan with lamp di ruangan gelap sangat membantu dalam membedakan depigmentasi vitiligo dari hipopigmentasi yang terlihat pada penyakit lainnya. Penyakit ini juga ditandai dengan siklus kekambuhan dan stabilisasi yang tidak dapat diprediksi, yang dapat menyusahkan pasien. Tanda-tanda klinis tambahan yang dapat membantu diagnosis vitiligo adalah adanya beberapa halonevi dan poliosis. Pada varian segmental, lesinya bersifat unilateral, biasanya tidak melewati garis tengah dan tersusun dalam pola seperti blok. Berbeda dengan dermatom zoster atau garis black spot dari gangguan keratinosit seperti penyakit Derriere segmental. Lalu untuk pemeriksaan labnya dan histopatologinya, TSH umumnya diuji untuk menyingkirkan tiroiditis Hashimoto. Meskipun tanda adanya gejala, pengujian ini mungkin tidak diperlukan. Hitung darah lengkap dan pengujian antibodi antinuklear dapat dipertimbangkan dalam konteks sensitivitas cahaya karena fototerapi adalah standar dalam pengobatan vitiligo. Bila presentasinya tidak biasa, biopsi dapat membantu menyingkirkan gangguan kelainan pigmen lainnya yang termasuk dalam diagnosis banding. Lalu untuk terapinya bisa pertama diberi terapi topikal. Terapi topikal dapat digunakan sebagai monoterapi bila keterlibatan permukaan terbatas kurang dari 5% luas permukaan tubuh. Namun mereka sering digunakan
digunakan dalam kombinasi dengan fototerapi. Dua kelas utama obat topikal digunakan dalam vitiligo, yaitu steroid topikal dan inhibitor calcineurin topikal. Lalu bisa juga dengan fototerapi dan kombinasi, yaitu seluruh tubuh harus dipertimbangkan sebagai pilihan pengobatan pertama pada pasien dengan lebih dari 5% area permukaan tubuh yang terkena, terutama jika penyakit menyebar dengan cepat. Lalu bisa diberi dengan intervensi psikologis, yaitu seperti terapi perilaku kognitif dan hipnosis. Hipnosis telah terbukti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kecemasan, meningkatkan kemampuan mengatasi penyakit, dan bahkan meningkatkan repigmentasi pada vitiligo. Bisa juga terapi depigmentasi, yaitu untuk pasien dengan penyakit yang meluas yang akan sulit disembuhkan dengan perawatan konvensional yang dibahas di atas. Lalu terapi non tradisional itu bisa diberikan vitamin dan suplemen nutrisi. Lalu bisa juga dilakukan terapi bedah. Terapi bedah untuk vitiligo bisa sangat berhasil, namun bagian penting dari terapi pembedahan adalah pemilihan pasiennya sendiri. Pembedahan pada vitiligo harus disediakan untuk pasien dengan penyakit yang sangat stabil, yang telah didefinisikan sebagai tidak adanya lesi baru atau tumbuh selama 1 sampai 2 tahun. Pada pasien vitiligo segmental sangat cocok untuk pendekatan ini karena penyakit mereka stabil dengan cepat, tetapi mereka yang tidak memiliki varian ini memiliki hasil yang kurang sukses. Lalu di sini ada contoh beberapa kasus di dunia leukoderma akibat paparan kimia dan lingkungan kerja. Yang pertama, seorang pria 55 tahun menunjukkan riwayat depigmentasi selama 3 bulan yang muncul secara bilateral di kedua area retroaurikular. Lesi tidak bergejala dan progresif secara bertahap dan tidak didahului riwayat gatal atau eritema di lokasi. Riwayat menggunakan bingkai kacamata baru. Lalu yang kedua, ini pada seorang wanita di Jepang umur 73 tahun, pasien menggunakan agen kosmetik pemutih yang mengandung asam askorbat. Lalu yang ketiga ini pada seorang pria terkena uap yang berasal dari kebocoran di metal sulfat, bahan kimia. Yang ketiga itu pada pasien pekerja pabrik selama 1 tahun 8 bulan memproduksi bahan untuk mobil. Dan ini di India merupakan praktik budaya dan agama yang cukup umum untuk mengenakan tali berwarna dengan atau tanpa berbagai bentuk jimat di leher, lengan, ataupun pinggang. Melaporkan serangkaian kasus dari 11 pasien di India Timur yang mengembangkan leukoderma linier di lokasi kontak dengan benang ini. Lalu ini ada dikarenakan pasien di India juga 54 tahun memakai pewarna rambut vegan selama 4 tahun terakhir. Ini pada di Afrika, pasien mengoleskan Vicks Vaporub ke bibir, kulit atas dan bawahnya. Nah, leukoderma berhubungan dengan kimia. Karakteristik dominan pasien leukoderma hasil dari studi epidemiologi biasanya didominasi oleh perempuan, lalu usia dewasa di atas 12 tahun. Lalu memiliki riwayat vitiligo di keluarganya, dan riwayat vitiligo sebelumnya tidak ditemukan. Dan biasanya mengenai pekerja non-industri maupun ibu rumah tangga dan pekerja industri. Lalu untuk gambaran gambaran klinis dan prediliksinya, prediksi tiga terbesar biasanya mengenai wajah, ekstremitas, dan area multipel. Lalu untuk gambaran klinis yang dominan itu biasanya riwayat paparan kimia dan makula konfeti. Biasanya terbanyak disebabkan paparan kimia atau lingkungan kerja. Lalu untuk tata laksana pada leukoderma sendiri diberikan krim warna, bisa diberikan topikal kortikosteroid, topikal imunomodulator, prostaglandin, dan kalsipotriol. Lalu bisa diberikan antioksidan, lalu agen depigmentasi, lalu bisa diberikan topikal or topikal maupun oral, lalu methoxsalen lotion.
Jadi kesimpulannya, leukemia dapat terjadi berbagi paparan zat kimia, penyakit yang mendasari dan lingkungan. Gambaran klinis yang menyerupai beberapa penyakit mungkin menjadi kendala klinisi untuk menegakkan diagnosis. Lalu untuk tata laksananya disesuaikan dengan etiologi, luas permukaan tubuh yang terkena, dan jenis dan respon imunitasnya sendiri. Lalu untuk prognosisnya baik berdasarkan etiologi dan imunitasnya. Jadi jangan lupa untuk mengedukasi terkait menghindari kemungkinan zat atau bahan kimia dan terapi sesuai etiologi masing-masing. Untuk persennya, sekian, terima kasih. Demikianlah tadi yang disampaikan oleh Rafli Arya Aditya tentang bercak putih pada kulit. Dan kita harus tahu, setelah menyimak video tersebut akan tahu bagaimana penyebab dari bercak tersebut, juga tahu pengobatannya. Oleh karena itu, apabila ada bercak putih, silakan datang berobat ke dokter kulit untuk tahu bagaimana penyakitnya, untuk tahu bagaimana pengobatannya. Jadi jangan lupa, video ini pun harus di subscribe, di like, share, dan komen. Dah.